Oke, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang bernama Cia. Halo Cia. Dan sebenarnya cerita ini saking seramnya, aku kayak udah nggak sabar pengen aku up di TikTok ya kan. Akhirnya aku up lah itu di TikTok. Udah aku upload sekitar minggu lalu lah itu. Heboh Wak. Sampai dia ambil akun-akun hosip dengan mention yang sama. Wanita ini menceritakan lalalalalalala ngangengong. Maaf ya warga YouTube kalau misalnya aku mendahului TikTok dulu karena saking nggak sabarnya aku Wak. Nah ini nih Wak kisahnya. Sebelumnya makasih ya Cia ya sudah membuat kami semua gemetar mendengarkan cerita kau. Nah jadi Wak ceritanya Cia ini berasal dari Lombok. Nah kisah yang diceritain oleh Cia ini Wak adalah pengalaman abang sepupunya. Nah abang sepupunya Cia ini namanya Abang Gibran. Jadi Abang Gibran ini memang dikatakan rajin ibadah lah Wak. Alhamdulillah sholat sunnah pun alhamdulillah tiap hari. Entah itu duha, tahajud selalu dia lakukan Wak. Mantap kali Bang Gibran ini memang. Nah yang lebih mantapnya lagi Wak, Abang Gibran ini punya kebiasaan kalau misalnya sholat tahajud di musola Wak, dekat rumah, bukan di rumahnya nih, di musola yang jaraknya pun nggak begitu jauh dari rumah. Nah niatnya Bang Iban ini supaya bisa tahajudan sama jemaah yang lain. Ya walaupun jumlahnya nggak banyak lah ya kan, kayak sholat wajib biasanya sekitar 5-9 orang, tapi kan setidaknya ada kawannya, ada jemaah lain ya kan. Nah suatu hari Wak Bang Gibran ini mau berangkat ke musola, mau sholat tahajud di sana seperti biasa. Tapi di malam itu Wak, pada saat Bang Iban ini jalan dari rumah menuju musola itu suasananya udah agak aneh. Hening kali Wak, hening yang benar-benar hening tau kalian, gak seperti biasa lah katanya. Sudah agak aneh tuh kan Bang Iban ikut tumben ya kayak gini. Nah sesampainya Bang Iban di musola pun ternyata sepi kali, nggak ada orang sama sekali, nggak kayak biasanya juga. Tapi ya saat itu kan Bang Iban nggak ambil pusing, mungkin nanti bentar lagi mau datang juga nya jemaah lainnya. Tetap Wak Bang Iban ini mau jalankan sholat tahajud di musola, nggak langsung cabut ya. Nah pas sampai di musola itu Wak Bang Iban ini tiba-tiba kayak pengen buang air kecil dulu. Dia pun akhirnya langsung lah pergi ke kamar mandi musola kan, dan posisi kamar mandi dan tempat wudhu itu terpisah Wak di luar musola. Dah masuk. Setelah selesai buang air kecil, dia pun langsung lah ambil wudhu lagi ya kan. Nah sewaktu Bang Iban ini lagi tengah-tengah berwudhu Wak, dia ngerasa hawa di sekitar tempat wudhu itu betul-betul mencekam. Karena memang Wak tempat wudhunya itu kan di bagian belakang musola kan. Pas pula di situ ada kali, ada sungai dan pohon-pohon bambunya. Bisa kalian bayangkan itu tengah malam. Nah tapi balik lagi Wak, di saat Bang Gibran ini ngerasa nggak enak hati, di tepisnya lagi lah itu perasaan nggak enak itu. Kalau aku udah cabut itu, itulah bedanya gimana aku suruh Bang Gibran ya. Udahlah aku mau sholat kok, pikir dia gitu. Nah selesai kan Bang Gibran ini ngambil wudhu, dah mau balik lagi masuk ke musola. Pada saat dia mau jalan masuk ke musola itu Wak, sebelum menginjakkan kaki ke musola, tiba-tiba Bang Gibran merasakan ada angin yang entah dari mana menerjang wajah sebelah kirinya, kayak ditampar tau kalian, keras sekali ha. Terkejut dan Bang Iban sampai terdiam dia. Ih apa nih, kuat kali anginnya dari sini. Nah ada kayak gitu Bang Iban langsung istighfar, astagfirullahalazim, ya Allah apa ini. Ya udahlah aku di sini mau sholat kok, nanggung, aku udah sampai di sini. Terus lanjutlah masuk itu untuk sholat tahajud Wak. Tetap Bang Iban hebat kan. Nah di saat ini Wak mulai nggak enak nih perasaan Bang Gibran itu Wak, tapi dia kuatkan hatinya untuk sholat tahajud. Walaupun pikirannya pada saat itu udah kacau balau nih, udah karuan, udah nggak fokus lah kayak gitu. Lah ya godaan setan ini ya. Nah kenapa Wak? Karena di saat ini ternyata Bang Gibran nih di rakaat pertama itu udah mulai ngelihat sekelebat dari ujung matanya tuh ada yang lari-lari di teras musola, di luar musola itu. Kebetulan pula memang bangunan musola tersebut dominan kaca Wak, bisa kalian bayangin kan, jadi bisa tembus lihat keluar lah gitu. Dan FYI juga Wak, kata Cia tiap Bang Gibran ini sholat sunnah dia pasti pakai surat-surat pendek kayak surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas supaya gampang ingat rakaatnya katanya. Dah lah tuh ya, setelah mulai sholat tahajud ini di rakaat pertama walaupun memang udah deg-degan seliweran, udah tengok kiri kanan ada yang mondar mandir itu, Bang Gibran masih ngerasa aman, terkendali lah gitu. Nah pas di rakaat kedua Wak, hal epik terjadi. Nah jadi waktu itu kan bangunlah Bang Gibran ini untuk ke rakaat kedua, dibacalah surat Al-Fatihah, selesai aman. Kemudian Bang Gibran baca lagi surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah waktu ayat pertama ini dibacakan Wak, di saat ini Bang Gibran tuh dengar ada suara yang ngikutin suara dia. Suaranya tuh jelas tapi agak berbisik. Nah suara itu bilang Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah gitu. Nah akhirnya Bang Gibran ini tetap coba kan, tetap ulang, baca surat Al-Ikhlas itu. Tapi karena bisikan itu makin jelas, hilanglah fokus Bang Gibran Wak. Pala dia nih, karena dia dengar suara yang entah dari mana itu, langsung ditengok sama Bang Gibran ke arah kiri musola itu Wak. Kebetulan pula waktu itu posisi sholat Bang Gibran ini nggak terlalu di tengah, tapi nggak terlalu jauh dari sisi kiri musola juga. Nah di saat ini Wak, di saat Bang Gibran lihat ke arah kaca kiri ini Wak, nah itu tahu apa yang kalian lihat? Tahu apa yang Bang Gibran lihat? Bang Gibran lihat ada sosok wanita, rambutnya panjang, lepek Wak rambutnya, kulitnya pucat, matanya besar. Dah posisi sosok wanita tersebut Wak duduk
duduk, tangan sama wajahnya nempel di kaca. Ntar dulu, stop dulu. Bisa kalian bayangin dulu kan? Bisa dia duduk, rambutnya lepek panjang, tangannya ditempelkan di kaca, mukanya juga. Dia ngadap ke Bang Gibran. Terus ngapain dia? Cengengesan sambil goyang-goyangin kepalanya, Wak. Kanan, ke kiri, kayak lagi ngolok-ngolok tuh, ha? Nah, apa dia bilang? Qul huwallah. Kayak lagi ngolok-ngolok Bang Gibran. Inilah setan ini, memang suka ganggu orang sholat kan. Kalau kata si Cia, Wak, setan ini kayak lagi ngolok-ngolok Bang Gibran. Kau baca surat pendek terus, bacalah yang gak panjang sedikit kayak gitu. Bang Gibran nengok itu kelel lah, coba ngebayangin aja nggak bisa. Aku banyak dimaki sama orang gara-gara terkejut jam scare, ternyata lebih serem muka aku dibanding muka setan yang sebenarnya mungkin ya. Di saat itulah Bang Gibran langsung istighfar. Dia coba tenangkan diri. Setelah dia tenang, Wak, Bang Gibran pun langsung balik. Nah, kata Cia nih, Wak, ya, sampai sekarang Bang Gibran ini jadinya nggak berani sholat tahajud di musola kalau sendirian. Kasian kan jadinya. Inilah memang setan nih. Kadang ya Allah, aku sering kali dengar, dan setelah aku baca komen-komen di TikTok juga, nggak cuman Bang Gibran ini aja yang mendapatkan cobaan gangguan setan itu waktu sholat tahajud. Tapi jangan buat kisah ini jadi buat kalian takut sholat tahajud, Wak, ya. Ini tergantung iman masing-masing aja. Setan kan nggak suka nengok kita sholat, makanya diganggu ya kita. Makin kuat iman kita, semoga kita dijauhkan dari yang kayak gitu. Aku pun sholat tahajud tiap malam nggak apa-apa, walaupun memang TV ku gedein volumenya. Aku alhamdulillah kalau sampai sholat tahajud nggak ada apa-apa, walaupun memang volume TV ku besarin. Yang penting tak fokus, ya kan? Jangan malah bikin kalian takut sholat tahajud ya. Bisa kan kalian bayangin? Qul huwallah, qul huwallah. Kau baca surat pendek terus, kau panjangkan lah sedikit gitu kan. Resek setan, setan. Nah, itu kisah pertama, Wak. Kisah kedua yang kita masuk.